berakhir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh kesatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
molik naku Dena kudung kuleku Dena kudung kuleku Lepas risih mamo lama neten simpu Li dalam satu Mana ero wampakan Na besarang di cintaku Ia mi kapan tunggalan ripat maiku Ia mi kapan tunggalan ripat maiku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada wita berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku. Cinampu bawang. Engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi je mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Iya tu RRI mangkok ko tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi tu bisa sapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin ni. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi ro portal berita rri.co.id makanjai tampilanna, Dia. magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makutu per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat budaya, saya Richard Ferdinand senang sekali masih melanjutkan kebersamaan kita di Depar 1 di Halo Minggu tanggal 25 Juni 2025 dan saat ini kita akan bersama ini di program obrolan komunitas ya. Di hari Minggu dan hari ini kita akan membahas mengenai obrolan komunitas mengenai transformasi papasan digital dan sudah hadir sahabat baik kami, narasumber kami di sini ada Kakak Budi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat kakak ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, aku tahu walaupun ini sibuk Request. sekali waktunya ya. Iya. Aha, tapi terima kasih sudah boleh hadir di sini meluangkan waktunya Siap, di siap. hari Minggu. Nah, Sobat Budaya, beliau adalah anggota HPBD Sulsel sekaligus juga Wakil Sekretaris Dewan Kesenian Makassar dan juga guru SMK Negeri 2 Makassar. Betul kakak ya? Iya. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai transformasi papasan digital. Tabe, apakah itu transformasi papasan digital? Ya. Jadi pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi kepada wabarakatuh. seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Ya. Sebenarnya transformasi papasan digital itu adalah bagaimana proses pemindahan dari nilai-nilai pesan Iya. ya kemudian ditransformasikan ke dalam
era digital, ke dalam bentuk digital. Itu. Oke. Jadi bagaimana papasan itu kita sajikan, ya disajikan lewat digital, karena kita tahu bahwa ya masyarakat kita itu minim literasi. Mereka lebih banyak visual daripada membaca. Nah, oleh karena itu sudah memang harusnya kita ikuti zaman bagaimana papasan ini yang tadinya cuma ditulis atau cuma diberikan secara lisan dari orang tua kita kepada kita misalnya ya, kepada kita yang penerima pertama ya, kemudian kita mau berikan ke anak kita pesan biasanya tidak terlalu didengar. Tetapi mereka lebih menarik kalau kita modifikasi papasan ini ya ke dalam bentuk-bentuk digital tadi. Misalnya bentuk-bentuk digital yang kita pakai itu ya ini kita sudah lihat teman-teman RI secara audio. Itu secara audio memberikan merekam itu kemudian diperdengarkan oleh orang lain. Oke. Terus kemudian lewat visual ya, lewat visual yang kita sudah lihat di video-video, bahkan sekarang menarik karena ada media sosial. Ya. Jadi saya kenapa tidak kita juga mentransformasi papasan itu ke dalam bentuk-bentuk digital itu yang lebih menarik seperti itu. Oke. Nah, kemudian mengapa papasan transformasi papasan digital ini begitu sangat penting? Ya. Jadi sebenarnya transformasi digital papasan ini penting karena banyak manfaatnya sebenarnya. Pertama itu tadi bahwa bagaimana generasi ke depan, bagaimana kita mau belajar dari petua-petua terdahulu ya, karena kita tahu bahwa papasan itu ada dua hurufnya. Papasan itu terdiri dari awalan pap dan pasang. Jadi awalan pap itu adalah penekanan bahwa sesuatu ini yang harus dijalankan. Jadi penekanan papnya. Sedangkan pasang itu adalah pesan-pesan orang-orang dahulu, petua-petua dahulu, warisan orang dahulu kepada anak cucunya berupa pesan-pesan yang diberikan. Jadi papasan sebenarnya ini adalah pesan-pesan orang dahulu yang harus terus dipedomani oleh generasi-generasi selanjutnya. Jadi sangat sayang lah kalau papasan-papasan kita, petua-petua kita yang orang-orang terdahulu yang sekarang masih relevan, masih banyak relevannya. Jadi menurut saya bahwa transformasi papasan digital itu harus dilakukan sekarang karena kebetulan banyak media medsosnya, ada Instagram, ada TikTok, dan alhamdulillah saya lihat perkembangan papasan ya di teman-teman di Instagram membuat papasan alhamdulillah selalu naik followersnya. Karena sekarang itu dunia tidak terlalu mau sangat simple ya, berpikiran sangat instan gitu. Jadi tinggal buka handphone betul ya. Buka Instagram, galau sedikit bikin kata-kata itu kan bisa jadi papasan. Kenapa tidak dibuatkan seperti itu? tapi Jadi konteksnya budaya ya. Budaya benar. Jadi sebenarnya selain papasan Toriolo, kita juga tidak boleh menafikan papasan-papasan yang sekarang teman-teman buat ya. Itu kan papasan itu memang pengalaman-pengalaman kita sebenarnya. Jadi selain papasan Toriolo untuk anak cucu kita, ya papasan juga itu untuk diri kita sendiri. Kenapa tidak kita juga peringati diri kita sendiri? Jadi jangan terlalu memandang bahwa papasan itu cuma
pesan-pesan orang dahulu. Nah, tapi kita juga bisa memberikan pesan kepada teman-teman kita. Ya paling penting dulu pesan-pesan kepada diri kita sendiri. Nah, makanya kalau ada bahasa gaulnya anak-anak sekarang itu, papasang sekarang itu, saya selalu mengatakan papasang sekarang itu berubah, bukan lagi papasang Toriolo, tapi papasang sekarang itu papasang anak muda. Yang biasa kalau dalam bahasa Indonesia yang selalu kita lihat mereka selalu bercandain, kata-kata dulu hari ini. Oh iya. Nah, itulah salah satu bentuk papasang modern saat ini gitu. Nah, iya. Boleh lanjut dulu? Ya. Jadi papasang kenapa sekarang penting? Karena papasang itu salah satu bisa melestarikan budaya, ya, melestarikan kebudayaan kita, kemudian melestarikan kearifan lokal kita. Karena lewat papasang itu mereka tidak cuma sekedar mengeluarkan pesan-pesan, tetapi mengeluarkan pesan-pesan itu dengan bahasa Makassar misalnya. Apalagi kalau di dalam bentuk video, konten lokal budaya Sulawesi Selatan. Benar. Nah, apalagi mereka kalau sambil membuat papasang 1-2 kalimat, kemudian dia menggunakan bahasa daerah, kemudian dia menggunakan secara visual dia menggunakan tulisan lontara, itu sudah luar biasa menurut saya, bahwa mereka dapat menjaga kita punya warisan. Ada tulisan lontaranya, ada bahasa Makassarnya, kemudian diberikan dengan penjelasan bahasa Indonesia, itu luar biasa menurut saya. Nah, sepanjang yang Kakak Budi tahu, papasang-papasang apa saja ya, maksudnya dari ini ya, leluhur-leluhur kita ya, yang sampai sekarang masih relevan? Semua relevan. Semua relevan. Ya, jadi kalau kita lihat papasan Teriolo itu sangat-sangat masih relevan di zaman sekarang. Ya, misalnya papasan tentang keagamaan itu banyak sekali di papasan Toriolo, karena memang kita orang-orang dahulu memang religius ya. Kita memang tatanan hidup yang sangat religius, makanya banyak sekali papasan-papasan yang berkaitan tentang agama, bagaimana kita mempercayai Tuhan walaupun dunia ini tenggelam, punda talangi linoa tetap tenangaiku rikarainga. Artinya biar tenggelam dunia ini, tapi tetap keteguhanku sama Tuhan tetap ada. Jadi itu masih sangat relevan, betul. Dan sangat itu membuat pencerahan buat kita. Ya, kita kalau kita resapi ya. Itu. Nah, kemudian mengapa transformasi papasang digital ini wajib dan memang harus digitalisasi? Ya, mengapa tadi katanya mengapa? Jadi kalau kata mengapa berarti ada karenanya. Iya. Ya. Jadi sebab akibat mungkin ya. Iya. Jadi sebenarnya karena orang-orang sudah tidak inilah mungkin karena mungkin faktor psikologis, orang sudah tidak mau terlalu diceramahi, orang sudah tidak mau terlalu nasihati dengan langsung gitu. Jadi mungkin dengan kita membuat papasang ini kemudian kita masukkan di media sosial, ya tiba-tiba mereka nonton, mereka lihat, mereka dengar, dan itu bisa membuat mereka paham, ya mengerti, daripada kita langsung memberikan mereka nasihat seperti ini, kan orang sudah tidak terlalu kita kalau dinasihati kamu begini dulu bosan, orang begini dulu sudah bosan gitu. Ya zamannya mungkin udah beda banget. Sekarang ini orang zamannya kalau mau memperingati ya pakai WA, hati-hati kok begini. Kenapa kita enggak coba dengan seperti itu, masuk ke media-media sosial? Ya. Supaya dia awet ya. Ya. Sebagai dokumentasi juga. Dokumentasi juga bahwa kita punya papasang, kita punya kearifan lokal, kita punya budaya, kita punya warisan dari dulu. Dan itu masih relevan sampai sekarang. Kenapa kita tidak pakai? Seperti itu.
Kemudian bagaimana peran pemerintah terhadap transformasi papasan digital ini? Ya. Jadi sebenarnya saya belum terlalu melihat ya. Mungkin saya yang kurang literasi mungkin ya, atau seperti apa tapi alhamdulillah teman-teman guru ya, karena menurut saya profesi guru itu kan dibayarkan masih ada kaitannya dengan pemerintahan. Nah, jadi teman-teman guru bahasa daerah ya ini sudah mencoba bagaimana mentransformasikan papasan ini ke dalam bentuk digital. Mereka memberikan tugas-tugas kepada siswanya, kemudian meramu papasan ini dalam bentuk video, walaupun masih kendalanya adalah anak-anak sekarang itu masih terlalu sibuk dengan dunianya gitu. Tapi kita coba menarik mereka, dalam dunianya ini, kita coba untuk memasukkan itu ke dalam warisan atau nilai-nilai lokal itu, supaya selain kreativitas mereka kita dukung, kearifan lokal juga mereka bisa langsung belajar seperti itu. Jadi banyaklah karya-karya tugas karya-karya anak kita itu mereka sudah masukkan di dalam Instagramnya mereka, TikToknya mereka. Itu buat saya, menurut saya walaupun 1-2 video yang dimasukkan ke dalam Instagram dan TikTok ya, media sosialnya mereka, itu sudah luar biasa. Satu anak saja masukkan satu saja papasan dengan bahasa dengan lontarannya, kemudian menggunakan bahasa bahasa daerahnya. Nah, itu sudah luar biasa menurut saya. Jadi buat teman-teman guru bahasa daerah ya, teruslah jangan putus asa, jangan menyerah. Jangan menyerah. Masuk ke ranah-ranah mereka, ya manfaatkan keunikan mereka, masukkan kearifan lokal kepada mereka, dan insya Allah ya jati diri kita orang Makassar tidak akan pernah hilang. Luntur, seperti ya? Itu. Ya. Oke. Kalau dari sisi adakah sisi kelemahan dari transformasi papasan digital ini? Ya, sebenarnya kalau masalah tadi kelemahan ya pastilah. Misalnya yang selalu saya bahasakan, mereka cuma mengambil tanpa memberitahukan sumber. Inilah tantangannya. Jadi kalau di undang-undang konsumen otomatis sudah tidak. Betul. Pasti kita akan ini. Jadi saya selalu mengatakan bahwa silakan mengambil papasan dimanapun, tetapi kalau Anda memang mengambil dari sumber yang lain, cantumkanlah sumber itu supaya tidak kamu dikatakan plagiarisme gitu. Walaupun memang dulu nenekku bilang begini, ini sama dengan anu ya. Tetapi ketika orang sudah duluan membuat itu, cantumkanlah sumbernya. Ya seperti itu, supaya ya kita tidak saling tuduh menuduh, anuku dulu ini, anuku begini gitu ya. Itu yang jadi problem ya. Ya, tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan, menurut saya ya selama itu bagian daripada pendidikan, ya kenapa tidak kita pakai seperti itu. Nah, kemudian bagaimana supaya maksudnya transformasi papasan digital ini dia bisa diterima oleh semua kalangan. Ya. Jadi sebenarnya papasan ini diterima semua di kalangan. Nah, kalau dibilang bagaimana papasan digital ini bisa diterima di kalangan, ya kembali lagi bahwa tidak ada yang tidak memiliki medsos menurut saya, media sosial. Ya, jadi selama media sosial itu dilihat, kemudian ditonton orang, dan selama itu juga papasan itu masih dapat dinikmati, baik itu sesuai dengan dirinya ataupun
untuk orang lain seperti itu. Jadi kalau menurut saya silahkan para pendengar buat pesan-pesan kata-kata, kemudian gunakan pakai bahasa Makassar, tulis itu dalam bentuk digital, kemudian kasih efek-efek, kasih masuk di media sosial. Siapa tahu orang tersentuh, orang tersentuh dan like gitu kan. Semakin banyak orang like ya, karena saya lihat di media-media sosial sudah banyak orang-orang sudah buat seperti itu, sudah banyak sekali. Tapi kembali lagi bahwa selalu kita mencantumkan sumber supaya kita paham ini papasang dari kapan gitu, supaya orang-orang juga mengerti bahwa oh kita sudah punya dari dulu kata-kata, misalnya kualeng italangan atau alia itu papasan Toriolo dan sudah menjadi semboyan untuk Kota Makassar. Coba di logonya Kota Makassar itu sudah ada kualeng italangan atau alia, dijadikan sebagai semboyan. Artinya apa itu, Kakak? Saya lebih memilih tenggelam daripada kembali surut ke pantai. Jadi itulah yang membuat apa lagi namanya? Ya, papasang itu sebagai lambang kepribadian orang Makassar gitu. Bahwa orang Makassar selalu teguh kepada pendiriannya, tidak akan kembali ke kotanya, tidak akan kembali ke Makassar kalau dia tidak sukses. Lebih baik dia mati di tanah rantauan daripada dia kembali tidak sukses. Itulah makanya orang-orang perantau itu rata-rata sukses, karena dia pakai itu. Dia pakai kata-kata itu, kualeng talangan atau alia. Itu masih relevan. Sampai kapanpun ya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian apa akibatnya ketika transformasi papasang ini dia tidak digitalisasi? Ya, sebenarnya kekhawatiran saya bahwa dilihat dari kacamata seorang guru, dari latar belakang bahasa daerah. Ya, jadi sebenarnya kalau dia tidak digitalisasi, sebenarnya saya melihatnya begini. Pertama, kita sudah kehilangan warisan kita, orang petua-petua, pesan-pesan dari orang-orang tua kita ya. Artinya kalau kita kehilangan warisan itu, kita kehilangan jati diri. Nah, kalau kita kehilangan jati diri, orang sudah tidak anggap kita siapa kita ini, mau apa kita ini. Yang dia cuma melihatnya materi kita apa, bukan dari pribadi kita ini orang apa. Jadi sangat rugilah kita kalau kita sangat rugilah kita kalau kita satu saja kita tidak pegang gitu. Ya, banyak sekali sebenarnya papasang-papasang yang sebenarnya ya dari orang-orang tua dulu ya banyak sebenarnya budaya-budaya kita. Kalau itu budaya kearifan lokal kita kembali, insya Allah ini bahagia kita ini. Bahagia kita hidup damai ya. Iya, benar. Tentram. Nggak ada baku bombe. Nggak ada. Ya, karena sudah ada, walaupun memang orang Makassar rata-rata yang dibilang orang Makassar itu Pangemusia, Pak Bambangan Datolo itu kan Pak Bambangan Datolo. Jadi dari itulah sebenarnya kenapa papasan-papasan orang-orang dulu itu masih relevan sekarang dan ditransformasikan ke arah digital dan masih terus hidup digital, dan itu mempengaruhi medsos untuk apalagi yang galau-galau. Begitu lihat papasan, tuh kena kayak ini. Jadi sangat menarik sebenarnya. Nah, terus bagaimana maksudnya supaya transformasi papasan digital ini dia bisa menarik begitu banyak generasi-generasi muda untuk mereka bersama-sama, ini loh budaya kita yang harus kita ini loh budaya papasang harus digitalisasi supaya untuk generasi berikutnya, jadi dia tidak hilang nih, maksudnya di generasi ini dia tidak hilang, tapi dia akan terus bisa berlanjut. Ya, saya sebenarnya optimis optimis sama generasi muda kita ini ya, karena saya mengajar di salah satu sekolah di SMK Negeri 2 itu.
Dan saya saya coba memberikan tugas kepada mereka untuk bagaimana papasang itu. Jadi saya berikan pertama papasang itu dalam bentuk poster dulu. Nah, dalam bentuk gambar. Nah, di dalam gambar itu ada lontaranya, ada bahasa Makassarnya, kemudian terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya kasih dengan berikan lagi tambahan tugas ditransfer ke dalam bahasa asing. Jadi papasang itu pakai bahasa Makassar, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Cina misalnya, bahasa asing. Kemudian dia dia desain sedemikian rupa, tapi lumayan luar biasa hasilnya. Nah, itu potensi-potensi itu ternyata hal yang lokal, kemudian didesain dengan modern, itu luar biasa. Kemudian dari situ, dari poster itu, kemudian saya mencoba untuk ini kan visual, ini poster, coba ke dalam kasih audionya dari poster ini, kemudian poster ini juga dimasukkan di dalam videonya. Coba masukkan itu dengan efek-efek yang kamu sesuaikan dengan isi dari papasang itu. Nah, alhamdulillah, dan luar biasa menarik. Kemudian saya tanyakan, coba masukkan di medsosnya. Dimasukkan di medsosnya dalam 1-2 jam itu sudah 100 orang. Jadi kalau mau VIP juga bisa pasang dengan yang betul-betul pesan-pesan yang banyak orang merasa bahwa, wih, ini papasangku, ini yang saya dapat ini, dan mencerahkan diriku begitu. Dan itu semuanya saya rasa kalau optimistis ini, insya Allah papasang tidak akan luntur karena sudah masuk di dalam media-media sosial, dalam digital itu. Insya Allah gitu. Saya optimis banget. Ya. Kemudian apakah transformasi papasang digital ini sudah masuk dalam kurikulum di sekolah, pelajaran di sekolah? Nah, ini sepertinya belum. Cuma baru saya yang modifikasi dengan teman-teman bagaimana memanfaatkan semua media yang ada untuk nilai-nilai papasang ini kita mau transformasikan. Gitu, merevitalisasi bahasa juga di dalamnya. Kita coba apa sih media yang sekarang ini yang menarik. Jadi kita coba dulu ini. Mudah-mudahan dari papasang, dari percobaan ini ya bukan kelinci percobaan ya, dari namanya pembelajaran ini selalu ada metode-metode yang inovatif supaya akan bagaimana budaya ini tetap lestari, budaya ini tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita, dan bagaimana anak-anak sekarang, generasi sekarang bisa berbudaya. Ya. Mereka bisa berbudaya ya. Betul, Kak Richard. Ya, nah, kemudian bagaimana supaya maksudnya generasi muda ini mereka betul-betul sangat tertarik dan ini bisa dijadiin sebagai hobi. Maksudnya hobi kemudian bisa sebagai, apakah ini juga bisa berkelanjutan untuk sebagai masa depan begitu? Ya, sebenarnya ya inilah, kemarin saya lihat mereka bercanda dan segala macam ya. Nah, itu percandaan mereka itu dengan, ya saya rasa itu percandaan cerdas. Kenapa? Karena mereka bercanda kemudian disuruh temannya untuk buat kata-kata. Jadi mereka kata-kata dulu hari ini. Hari ini saya begini ya. Itu sudah salah satu bagaimana memancing mereka untuk berpapasang. Ya, karena kata-kata hari ini sama dengan apa pesanmu hari ini. Jadi saya biasa mengatakan, coba kata-kata hari ini apa yang kau lihat. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Coba pakai Makassarnya apa? Gitu. Itu salah satu bagaimana memancing mereka, dan itu permainan mereka.
bercandaan mereka yang menurut saya bercandaan cerdas ya menurut kata-kata itu ya bukan lagi ubur-ubur ikan lele. Sudah selesai. Ya sudah selesai. Jadi ubur-ubur ikan lele ya mana kata-kata hari ini ya apa kata-katamu, oh kata-kataku ini untuk kalian begini-begini, jadi bisa lah alhamdulillah Bisa ya. Iya, saya optimis ya, dengan cara metode yang mengikuti kekinian kepada mereka kita. Tapi tidak kehilangan jati diri. Iya. Dan tidak jati diri. Itu tadi makanya setiap dikeluarkan kata-kata pakai bahasa Indonesia selalu pancing. Coba apa bahasa Makassar ya, apa bahasa Makassar? Bahasa Makassar begini nih. Tulis. Kemudian cari lontarannya, pasang bikinkan poster, kemudian bikinkan video. Kenapa susah? Itu kan papasan dari kau. Kau yang resapi, bagaimana kau mau buat pesan ini otomatis dari pengalamanmu yang kau lihat, kau resapi dan apa. Kenapa tidak kau tulis, nak? Dan kenapa tidak kau buat ini sedemikian rupa sehingga kau kasih masuk inilah hasil karya saya begitu. Oke. Kakak sebelum kita masuk ke closing statement ini ada satu lagi pertanyaan. Anak-anak kita ini kan mereka di zaman sekarang ya arus IT kan begitu deras ya. Beda dengan zaman kita dulu, maksudnya kalau orang tua kasih tahu langsung dengar. Sementara anak-anak sekarang kan mereka kan butuh bukti. Nah, bagaimana supaya maksudnya bahasa kita di Sulawesi Selatan ini tidak hilang begitu saja? Apa upaya dari kakak dan teman-teman sebagai guru-guru yang memang juga mereka pemerhati dari bahasa daerah supaya maksudnya jadi di rumah maksudnya paling tidak ada ada waktu-waktu di mana bahasa daerah ini dia tetap bisa kita gunakan di dalam rumah sehingga ketika keluar dari rumah mereka tidak dalam artian mereka tetap bangga. Ini loh bahasaku dan ternyata bahasaku indah. Iya. Ya, jadi itu sudah benar tadi bagaimana menggunakan bahasa ibu kita. Ya, itu digunakan sehari-hari di rumah. Ya. Sebenarnya beberapa penelitian kemarin saya lihat teman-teman di dalam penelitian bahasa daerah itu sudah banyak di dalam satu keluarga ya. Sebenarnya sudah dalam satu keluarga itu tidak semuanya orang Makassar. Ada orang Makassar, ada yang orang Makassar menikah sama orang Bugis. Nah, anaknya ini bingung mau pakai bahasa Makassar atau pakai bahasa Bugis. Ada Makassar dengan Toraja. Nah, biasa anaknya bingung mau pakai bahasa Toraja atau bahasa Makassar. Makanya untuk supaya komunikasi lancar bahasa Indonesia saja. Tapi tidak menutup kemungkinan ya sama dengan saya mengajar. Saya ngajar ada orang Makassar, ada orang Papua, bahkan orang Papua. Tapi orang Jawa. Nah, gitu saya mengajar pakai bahasa Makassar, mereka nggak paham. Mereka nggak paham. Tapi ya namanya saya penekanannya saya keras ya. Penekanan saya keras bilang, Anda orang Jawa, Anda orang Papua, ya. Tapi karena Anda sekarang berada di Makassar, kalian harus paham orang bahasa Makassar walaupun sedikit, ya. Karena konsekuensi Anda berada di Makassar. Sebaliknya kalau saya di Papua, saya harus bagaimana di Papua harus juga belajar sedikit bahasa Papua karena saya berada di Papua. Itulah bentuk penghormatan kita kepada tuan rumah, begitu maksud saya. Jadi alhamdulillah ya, ada siswa saya orang Papua, ada orang sudah sedikit bisa bahasa Makassar ya, ada. Kemarin itu ya 2 orang dari Papua. Alhamdulillah ya, orang Jawa walaupun masih medok ya dengan bahasa Jawanya gitu, bari bahasa bari bahasa Inji gitu kan, tapi ya setidaknya mereka bisa pakai bahasa Makassar. Walaupun dialeknya masih dialek Jawa, tidak ada masalah. Itu bentuk bagaimana kita merevitalisasi dan kadang mereka tertarik, bahkan orang luar tertarik dengan bahasa kita. Apa ini istawa ini? Biasanya itu loro itu 2. Kau di sini loro ini sampah. Bahasa Jawa loro itu 2 gitu kan. Siji loro telu gitu. Jadi loro 2. Terus di orang Makassar, kenapa 2? Itu sampah. Jadi ya mereka unik, jadi banyak ya. Alhamdulillah selama kita mengajar bahasa Makassar, alhamdulillah banyak orang-orang luar tertarik dengan bahasa kita.
Sama juga sebenarnya aku Kak Rizal kan sebenarnya kan bukan asli dari Sulawesi Selatan ya, Siap. tapi maksudnya karena sudah lama di Sulawesi Selatan jadi jatuh cinta sebenarnya sama lagu-lagu Bugis Makassar. Iya. Gitu. Walaupun mungkin kalau menyanyi tidak sama seperti penyanyi dialeknya ya, tapi akhirnya jatuh cinta dengan lagu-lagu Bugis Makassar. Dan itu sesuatu yang sangat istimewa sekali. Lo suka? Sangat suka. Biasanya suka sama lagunya siapa? Lagu Makassar. Hati Raja itu aku paling suka. Oh, iya, Kemudian Hati Raja. Minasari Borita. Oke. Kemudian kalau Bugis itu ada Tanah Ogi Wanuaku. Tanah Ogi, iya. Kebetulan kan aku juga ngajar kan. Ya. Maksudnya mengajar nyanyi. Jadi mau tidak mau kan kita juga harus menguasai lagu-lagu daerah Benar. yang ada di Sulawesi Selatan. Suka tidak suka tapi maksudnya itu menjadi sesuatu hal yang sangat istimewa sebenarnya ya. Iya. Jangan salah ya. Aha. Bahwa di lagu-lagu itu banyak papasang di dalam. Setuju. Semua syair itu adalah Aha. papasang, benar. Setuju, saya sangat setuju sekali. Dan Oke. ya itulah nilai-nilai Iya. nilai-nilai luhur kita. Apalagi lagu-lagu orang lagu-lagu Dulu-dulu ya. ya. Iya. Itu syarat maknanya luar biasa gitu. Itulah yang coba kita coba kepada anak-anak kita. Iya. Inilah coba dengan kata-kata yang seperti ini santun karakter santunnya, mudah-mudahan kalian bisa miliki itu gitu. Ya, tidak barbar cara ngomong sama orang sih santun gitu ya. Itu kan kesantunan itu yang Iya. yang paling cara berkomunikasi kita yang paling santun itu yang paling di atas. Ya, Dan akhirnya kan kita bisa diterima di semua kalangan ya. benar. Oke. Ya kan, Cak? Kakak Budi Santoso boleh deh closing statementnya dari pembahasan kita hari ini, transformasi papasang digital. Tabe. Ya, jadi transformasi digital itu harus selalu dibuat ya, diperkenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya bagaimana mentransferkan papasang ini ke dalam bentuk-bentuk digital supaya papasang ini terus hidup ya, apalagi papasang-papasang Toriolo yang masih relevan sampai sekarang itu dapat hidup dan dapat dinikmati terus ke generasi dalam generasi. Mungkin seperti itu. Oke. Kakak Budi Santoso terima kasih ya, Ya, sahabat Kak budaya. Rizal. Beliau adalah anggota HPBD Sulsel sekaligus Wakil Sekretaris Dewan Kesenian Makassar dan juga selaku guru SMK di Negeri 2 Makassar. Sukses. Terima Dan kasih, teman-teman Kak. salam hormat juga buat mereka. Maju terus bahasa daerah kita. Ada tagline-nya tidak? Ya. Tagline-nya bahasa daerah itu. Oh, sebenarnya sama dengan balai bahasa ya. Oh, iya, iya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kemudian kuasai bahasa asing. Ya. Jadi walaupun kita di daerah tapi globalnya juga ini ya, Wah. tidak hilang ya. Iya. Maksudnya ikut juga berpartisipasi. Ya benar. Ya, Kakak Budi sekali lagi terima kasih. Sahabat budaya kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.